Ya, kami langsung menuju ke gedung DPR RI, pemirsa. Kita akan saksikan bersama-sama. Sampaikan. Jadi ada beberapa hal yang detail saya kira ada di dalam matrik itu. Tapi secara umum yang kami perlu sampaikan bahwa beredar ya secara luas di publik ada kematian saudara Brigadir Yosua pada tanggal 8, tapi kemudian baru terpublikasi tanggal 11. Kemudian berdasarkan informasi yang beredar itu diduga ada penyiksaan. Jadi selain kematian ada penyiksaan. Karena itu Komnas kemudian membentuk tim pemantauan penyelidikan. Selain juga ada endorsement atau permintaan dari Pak Kapolri. Waktu itu Pak Kapolri meminta untuk Komnas masuk dalam tim. Tapi kami berdasarkan mandat undang-undang memilih untuk tetap jalan secara independen. Juga permintaan sebelumnya dari pemerintah yang diwakili Pak Mahfud tempoh hari secara langsung juga meminta Komnas HAM untuk terlibat. Nah, langkah pertama yang kami lakukan adalah meminta keterangan keluarga Brigadir J. Joshua. Jadi tim kita dipimpin Pak Anam tempoh hari bersama beberapa orang staf berangkat ke Jambi untuk kemudian meminta keterangan dari keluarga, hampir seluruh keluarganya termasuk Reja dan juga keterangan dari saya sebut teman dekat ya, saudara Pera Simanjuntak itu. Nah, dari keterangan itu kalau kita lihat landasan hukumnya tentu saja ada Undang-Undang 39, jadi kita masih menggunakan Undang-Undang 39 Pak, karena juga ada yang bertanya apakah ada dugaan pelanggaran HAM berat gitu. Itu kan nanti Undang-Undang 26 ya, kita masih menggunakan Undang-Undang 39. Kemudian juga berangkat dari adanya MOU Komnas HAM dengan Kapolri ya, yang setiap berapa waktu sekali kita perbarui. Kemudian tentu saja berdasarkan prinsip-prinsip asasi yang ada ya. Nah, kalau kita lihat timeline yang sudah kami kerjakan sepanjang ini, tadi sudah saya katakan 12 Juli kita sudah mulai kumpulkan bahan-bahan dari media, 14 Juli tim dan rapat pertamanya, kemudian koordinasi dengan tim khusus Polri, tim sus, waktu itu Pak Wakapolri, Pak Irwasum dan yang lain-lain datang ke Komnas HAM, kita konferensi pers bersama waktu itu. Yang ada poin pokok kami sepakati waktu itu adalah selain imparsialitas Komnas HAM adalah aksesibilitas. Jadi waktu itu kami yang minta ketegasan bahwa tim kami harus diberikan akses seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi atau data atau pemanggilan siapapun. Kemudian tadi saya katakan 16 sampai 18, 2 hari lebih itu kita di Jambi, kemudian menerima tampak ini tim advokasi yang dipimpin oleh Saudara Saur, kemudian memanggil tim forensik, kemudian ada permintaan keterangan dari tim forensik Rumah Sakit Polri, permintaan keterangan dari ADC, kemudian mengirim tim ke Jambi kembali untuk ekshumasi, pemanggilan dan permintaan keterangan siber dan digital forensik, pemanggilan permintaan keterangan 4 orang pengurus rumah ex Kadif Propam karena juga ada yang bukan polisi Pak, yang orang sipil ya. Pemanggilan tim senjata api forensik Puslapor, pemanggilan permintaan keterangan Kadif Propam, pemanggilan keterangan terhadap tim forensik Rumah Sakit Polri, pemanggilan permintaan keterangan tim penyidik Bareskrim Polri. Kemudian juga pemanggilan permintaan keterangan kepada istri ya, tapi sampai hari ini belum bisa berlangsung. Pendalaman keterangan Baradae setelah dia mengubah keterangannya kami panggil kembali, tapi karena sudah jadi tahanan Bareskrim kita yang datang ke sana Pak. Olah TKP oleh Komnas HAM di Kompleks Polri Duren 3. Nah, itu saya kira terlalu detail Pak saya jelaskan ya, jadi mungkin nanti kalaupun ditambahkan oleh Pak Anam bisa, tapi kemudian dari seluruh hal-hal yang tadi itu, maka memang kami mendapatkan kaitannya fokusnya dengan asasi manusia ya. Telah terjadi peristiwa kematian Nopriansah Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022 di rumah rumah dinas Irjen Perdi Sambo di Jalan Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Semula ada spekulasi bahwa kematiannya katanya ada kemungkinan di antara Magelang, Jakarta, tapi hasil penelusuran dari CCTV yang kami dapatkan sampai jam 17:07 di tanggal 8 itu saudara Joshua masih hidup dan masih sehat. Jadi pasti peristiwanya ada di
Antara itu sampai jam 6 sore ya, antara itu. Sangat singkat waktunya. Kemudian kami menemukan ada indikasi kuat terjadinya obstruction of justice. Itu dari awal yang kita ributkan soal. Pak Ketua, sebentar. Kan tadi Pak Ketua menyampaikan prosesnya dari Magelang sampai ke Jakarta. Ya. Saya pernah dengar ada CCTV yang asli. Apakah Komnas HAM sudah menerima informasi tersebut? Jadi dipindahkan di satu buah laptop dan akhirnya pengakuan itu disampaikan kepada penyidik. Kira-kira Pak Ketua Komnas HAM apakah sudah mengetahui detail daripada CCTV yang asli? Yang raw material Pak ya? Yang raw material kita dapatkan Pak. Itu. Jadi selain yang pertama kali diberikan ada 20 CCTV itu, kemudian kita meminta lagi yang raw materialnya. Dapat. Nah, fokus kami memang terkait dengan CCTV itu adalah untuk membuktikan spekulasi ya, yang sebelumnya beredar bahwa saudara Joshua ini katanya meninggal mengalami penyiksaan di antara Magelang, Jakarta. Dan itu sudah terjawab. Karena sampai jam 17:07 dia masih hidup dan dalam kondisi sehat. Jadi berarti setelah itulah dia, dan itu tanggal 8 di rumah dinas atau TKP itu. Kemudian yang kedua, CCTV itu memang bermanfaat untuk membuktikan sekuen-sekuen Pak, dari antara rumah pribadi sampai ke rumah dinas itu. Nah, indikasi kuat terjadinya obstruction of justice memang semakin dari awal sudah mulai kelihatan ketika tidak bisa ada perbedaan keterangan satu dengan lain tentang CCTV. Satu bilang disambar petir, rusak, satu lagi bilang memang sudah hilang sebelumnya, bahkan ada kecenderungan menyalahkan saudara Joshua. Jadi kami sudah sampaikan ini pada Joshua untuk diperbaiki, tapi dia nggak perbaiki. Karena katanya Joshua itu juga karuga, ya, kepala rumah tangga. Itu. Dari situ kita mencoba mencari titik ya, atau jejak dari obstruction of justice itu. Nah, kami juga mendapatkan keterangan dari saudara Pera, teman dekatnya Joshua ini, di tanggal 14 itu, yang menceritakan bahwa tanggal 7 malam memang ada ancaman. Gitu. Jadi yang dikatakan oleh pengacara itu kita sebenarnya sudah dapat sebelumnya. Terdapat fakta pada tanggal 8 Juli pukul 16.31 ya, saudara Joshua itu masih hidup dan memang bertelepon dengan Pera. Itu keterangannya persis, kita lihat lagi screenshotnya memang 16.31, jadi bukan 16.43. Dan 17:07 dia masih keluar dari rumah pribadi. Terkait luka pada tubuh Brigadir J yang diduga kuat penyiksaan, saya kira itu menunggu hasil otopsi, sekarang sebentar lagi ada breaking news. Meskipun dalam pemanggilan kami terhadap tim forensik Dokes itu, mereka sudah menyampaikan hasil pemeriksaan mereka. Tapi karena kita waktu itu sepakat untuk menunggu hasil otopsi ulang, maka kita tidak menyampaikan hasil otopsi yang pertama meskipun sudah mereka sampaikan secara komprehensif. Nah, kaitan dengan isu hak asasi manusia, mungkin kita bisa lihat di pasal 1 Undang-Undang 39. Jadi pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Jadi kami memang fokus Pak, selain soal kematian, kemudian kemungkinan penyiksaan, kita masih katakan kemungkinan karena melihat hasil otopsi kedua nanti. Yang menjadi fokus kami adalah soal fair trial, dalam kaitannya access to justice. Jadi kita mengaitkan isu fair trial itu dengan access to justice itu dengan apa yang kita sebut sebagai obstruction of justice. Jadi langkah-langkah sistematis obstruction of justice itu kita anggap bisa menghilangkan hak asasi dari seseorang untuk dapat memperoleh hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itu kurang lebih fokus kita. Itu ada diatur dalam pasal 7 Undang-Undang 39, kemudian dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, Equality Before the Law, dan pasal 5 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Nah, obstruction of justice dalam peristiwa kematian Brigadir J yang menjadi fokus kami salah satunya itu adalah pemberian informasi yang berbeda dengan bukti ilmiah. Itu kan sudah kita ketahui secara bersama dari tanggal 8 sampai tanggal 9 misalnya apa yang dipublikasi, apa yang disampaikan pada publik yang tadi juga sudah disinggung di sini. Kemudian berubah-ubahnya informasi yang diberikan, Pak. Satu ketika dengan ketika yang lain. Kemudian ada perusakan TKP. Ini jelas sekali ada perusakan TKP, penghilangan dan perusakan CCTV
decoder. Kami masih menunggu sebelumnya konfirmasi karena polisi, penyidik mengatakan sudah menemukan CCTV yang hilang. Yang hilang ini yang mana? Apakah yang di luar rumah itu atau yang dalam rumah? Karena kami waktu itu minta dua-duanya. Dan kami melihat di dalam kamar itu ada decoder yang memang dirusak. Nah, masalahnya sekarang kita belum mendapatkan keterangan CCTV yang katanya sudah ditemukan itu, apakah yang di luar rumah, apakah yang di dalam rumah. Karena penting sekali. Kalau enggak nanti akan sangat bergantung pada keterangan demi keterangan, Pak. Kami belum bisa menerima begitu saja apa yang sekarang Baradae katakan. Bahwa dia menembak, kemudian FS menembak. Tapi yang pasti memang kami melihat indikasi-indikasi kuat memang tidak mungkin satu orang yang menembak itu. Itu kelihatan dari arah peluru, kemudian kelihatan dari lubang di dalam tubuh saudara Joshua yang menunjukkan ada kemungkinan besar bahwa itu bukan dari satu jenis peluru yang sama. Kemudian penghilangan dan penggantian handphone, Pak. Sebagai contoh misalnya beberapa ADC itu mereka diambil handphonenya tanggal 10 tanggal 10 ya. Tanggal 10 kira-kira jam 1 pagi mereka dikasih handphone baru. Saudara Richard atau Baradae tanggal 19 diambil oleh Makobrimob dikasih lagi HP jenis baru. Dari HP yang antara 10 sampai 19 itu ditemukan, Pak. Ada upaya-upaya membangun skenario misalnya. Yang jawaban-jawaban sebagai bawahan pada atasan, siap komandan. Nah, itu misalnya itu sangat kentara di situ. Tapi HP pada tanggal 10 ke belakang, termasuk pada hari H itu sampai sekarang belum ditemukan. Jadi mungkin ini bisa juga nanti pada pertemuan dengan Kapolri dan Mabes Polri bisa ditanyakan apakah itu sudah didapatkan. Karena itu sangat penting saya kira untuk mendukung. Kalau enggak nanti dalam proses persidangan kita khawatirkan sangat bergantung pada keterangan demi keterangan. Meskipun sudah ada pengakuan terbuka dari saudara FS ini kepada penyidik maupun kepada Komnas HAM bahwa dia adalah otak dari pembunuhan ini dan otak dari rekayasa. Itu dikatakannya. Penghapusan jejak komunikasi, pesan, panggilan, telepon, dan WA. Kemudian penghapusan jejak digital atau foto-foto. Nah, di publik memang terjadi berbagai kesimpang siuran mengenai informasi apa yang menjadi peristiwanya, apalagi kemudian dikaitkan dengan isu tentang motif yang itu menjadi semakin tambah seru ya dalam tanda petik karena ada isu-isu yang kemudian itu sangat privat itu. Hambatan dan tantangan kami saya kira waktu pelaksanaan permintaan keterangan Komnas HAM RI terhadap para pihak bersamaan dengan pemeriksaan. Jadi untuk kali ini agak beda, KM 50 dulu Komnas HAM penyelidikan. Setelah itu hasil penyelidikannya dikasih ke Barreskrim. Kalau ini kan berbarengan. Jadi kami melakukan penyelidikan non pro justisia, mereka melakukan satu proses penyelidikan dan dilanjut mereka dengan penyidikan. Jadi seringkali bertumpang tindih, Pak, sehingga sudah diagendakan hari Senin misalnya diubah lagi, sudah diagendakan dikasihkan barang misalnya gitu sekian jumlahnya tapi kemudian tidak seperti yang dijanjikan. Banyak informasi yang beredar di publik yang simpang siur sehingga menimbulkan asumsi negatif dan meluasnya ujaran kebencian khususnya di media sosial. Jadi saya sependapat dengan Pak Ketua ya. Saya kira memang setidak-tidaknya ya mungkin kita harus mengajak semua pihak di publik ini untuk ya fokuslah pada masalahnya, mencari siapa sesungguhnya yang melakukan ini, walaupun sudah mengakui dia melakukan kan masih sebelum sepenuhnya, Pak. Apa benar misalnya kalau dipakai Baradae keterangannya apa benar cuma berdua? Kan mungkin juga lebih dari itu atau mungkin bagaimana, itu saya kira dalam kaitan dengan fair trial, prinsip-prinsip bagaimana penegakan hukum dijalankan dengan sebenar-benarnya berdasarkan satu peristiwa yang sesungguhnya itu saya kira sangat penting. Saya kira demikian Pak Ketua, kalau masih diizinkan mungkin Pak Anam bisa menambahkan yang lebih detail karena beliau yang memimpin tim. Terima kasih. Mungkin Pak Anam agak sedikit detail karena kita ngelihat Pak Anam lebih reaktif, maka berikanlah informasi kepada kita agar kita enggak buta terkait dengan di Jambi juga bagaimana proses Pak Anam berkomunikasi dengan pihak keluarga, apakah ada hal-hal yang disampaikan di berita tentang pemotongan jari lah atau menyiksa almarhum dengan segala jenis informasi yang beredar di media sosial. Silakan Pak Anam. Ya, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama saya mau menstate apa yang diucapkan oleh
Pak Mahfud, Prof. Mahfud, apakah betul saya bertemu sama Sambo? Betul. Omongannya ya cuma nangis saja, saya nggak tahu apa yang terjadi. Itu yang pertama. Sehingga apakah saya tahu kasus sebelum-sebelumnya, saya nggak tahu sama sekali. Kenapa saya bisa bertemu dengan Pak Sambo? Karena memang biasanya saya hampir banyak kasus yang saya kirim surat ke Propam maupun ke Bitpropam di Polda-Polda dan sebagainya itu. Dan saya memang sebelum berangkat juga bilang ke Pak Tovan sebagai ketua, dan itu memang di kami seperti itu. Kalau saya mau ketemu sama siapa atau saya ditelepon sama siapa, saya akan bilang kepada Pak Tovan. Terus akhirnya ketemu, cuma nangis-nangis, saya nggak tahu apa yang terjadi. Terus balik dari Propam, saya laporkan ke Pak Tovan bahwa ini ternyata Pak Sambo cuma nangis-nangis saja. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika ketemu sama Prof. Mahfud, saya juga bilang demikian, seperti persis yang tadi dibilang oleh Pak Prof. Mahfud, cuman kurang lengkap. Kurang lengkapnya terus saya tantang begini, Pak Prof. Mahfud, dengan kejadian kayak begini, Prof. Mahfud masih percaya pada saya? Oh, percaya. Saya sama Mas Anam percaya. Nah, kalau percaya, ya tolong hormati saya bilang begitu. Nah, akhirnya beliau ya lanjut jalan, jangan geser-geser. Oke, saya nggak pernah geser. Komnas HAM berangkat dari keluarga Jambi. Jadi waktu saya di keluarga Jambi, itu juga ditelepon sebenarnya sama Pak Mahfud. Beliau masih ada di mana, di Jeddah, masih dalam haji. Saya ditelepon, Mas Anam, ini gimana hasilnya? Hasilnya ada dua, karena Komnas HAM ini berangkatnya tidak berangkat dari TKP. Komnas HAM tidak berangkat dari apa yang muncul di publik dari kepolisian. Komnas HAM berangkat dari isu yang beredar bahwa telah terjadi penyiksaan dan kematian bagi Brigadir J. Makanya kami datang duluan ke Jambi, tanggal 16 sampai 18 itu. Nah, di antara itu saya ditelepon oleh Prof. Mahfud, gimana ini perkembangan? Saya bilang, saya sudah ketemu sama keluarga Jambi, saya cek semua foto yang sudah beredar di publik, apakah betul foto ini diambil di keluarga Jambi? Betul, waktu itu ditemuin sama Pak Samuel, sama ibunya, sama tantenya, sama bibinya, sama adiknya, Mas Reza yang jadi polisi. Terus ada beberapa warga di sana yang juga ikut nimbrung waktu proses permintaan keterangan. Ada dua yang penting yang kami dapatkan, satu mengkonfirmasi soal foto dan luka. Jadi foto dan luka itu memang kami konfirmasi kapan diambilnya, bagaimana cara ngambilnya, termasuk bagaimana dia nyentuh jenazahnya, bagaimana karakter luka dan sebagainya, itu kami dapat semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kronologi juga di... Pak Anam, ada foto-fotonya nggak? Foto-foto yang kami ini beredar di publik, cuman prosesnya di sini kami kasih foto halaman pertama. Mana ya? Ya ini di latar belakang itu ada foto prosesnya. Walaupun ini nggak lengkap, ini sebenarnya gede ya, dua ruangan begitu jadi satu. Jadi semua kumpul di situ dan ngasih informasi sekitar 6 sampai 7 jam. Lumayan. Jadi lumayan panjang konfirmasi semua bagaimana pertubuhan almarhum Joshua dan lain sebagainya terkait foto-foto dan keterangan. Termasuk juga ketika misalnya mulai dari jenazah datang sampai jenazah dikuburkan, itu semua kami tanya. Termasuk juga peristiwa yang Brigjen Hendra yang datang malam-malam terus ditutup pintunya semua, yang katanya di publik memang membawa banyak polisi di sana, itu juga diceritakan pada kami. Nah, itu cukup detail, waktu itu kami mendapatkan informasi itu. Nah, informasi yang lain yang kami dapatkan, dan ini jadi pegangan Komnas HAM sampai detik ini, melakukan serangkaian pemantauan dan penyelidikan, adalah pengakuan dari saudari V. Sebenarnya kami nggak mau menyebutkan namanya, tapi karena Pak Tovan sudah menyebutkan namanya, izinkan kami di ruangan ini menyebutkan namanya. Saudari Vera, yang itu merupakan pacarnya dari Joshua. Awalnya keluarga bilang bahwa ada informasi dari saudari Vera kalau Joshua mendapatkan ancaman untuk dibunuh. Kami tanya, Vera di mana sekarang? Ternyata Vera di satu tempat yang kalau dari Moro Jambi ke tempatnya itu
6 jam. Akhirnya kami coba komunikasi dengan Vera dan dapat. Jadi kami berkomunikasi dengan Vera untuk minta keterangan cukup detail. Yang salah satu intinya adalah bahwa memang betul jam 7, bukan jam 7, tanggal 7 malam, kan kematian tanggal 8, tanggal 7 malam memang ada ancaman pembunuhan. Kurang lebih kalimatnya begini, kurang lebih. Jadi Joshua dilarang naik ke atas, menemui Ibu P, karena membuat Ibu P sakit, ya, kalau naik ke atas akan dibunuh. Jadi itu komunikasi tanggal 7 malam, gitu. Dan siapa yang melakukan waktu itu? Vera bilang diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh squad. Nah, kita tanya squad ini siapa? Oh, apa ADC, apakah penjaga dan lain sebagainya, sama-sama nggak tahu. Saya juga nggak tahu yang dimaksud squad itu waktu itu siapa. Nah, ujungnya nanti kita tahu bahwa squad itu yang dimaksud adalah Kuat Ma'ruf. Squad ternyata si Kuat, bukan squad penjaga begitu ternyata. Nah, itu satu yang penting. Dan di sini nggak ada urusannya dengan nangis-nangis seperti yang diberitakan. Jadi nangis-nangis itu, jadi Vera cerita soal nangis-nangis itu 2-3 minggu sebelum tanggal 7. Dan kami cek di rekam jejak digitalnya memang Juni sampai Januari itu kita cek semua memang ini urusannya lain. Berbeda dengan urusan ancaman pembunuhan. Ini urusan pribadi, kalau ini memang dengan sangat jelas ada soal ancaman pembunuhan. Itu yang menjadi basis Komnas HAM melakukan semua pemantauan ini. Jadi satu soal penyiksaan, dugaan penyiksaan, yang kedua memang soal ancaman pembunuhan. Nah, oleh karenanya kami langsung memanggil, pertama kali yang kami panggil di sini, di timeline ini, kami langsung ketemu, mendiskusikan dengan dokter forensik kami. Jadi dokter forensik independen yang biasa kami pakai untuk menanyakan foto ini bagaimana dan sebagainya, kita sandingkan dengan keterangan yang kami dapat di Jambi. Habis itu, berikutnya kami panggil dokes untuk melihat semuanya. Nah, manggil dokes ini yang melakukan otopsi, kami tidak melihat hasil forensik otopsinya. Kami tidak mau ditunjukin, kami nggak mau. Tapi kita minta supaya ditunjukkan semua prosesnya, termasuk juga kondisi jenazah sebelum diotopsi dan setelah diotopsi. Jadi kami cek semua, bagaimana kondisi tubuhnya, di mana lukanya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami lakukan. Terkait dugaan penyiksaan. Awalnya memang sudah bisa mau kami simpulkan soal terjadi penyiksaan itu. Jadi dalam tubuh almarhum Joshua itu yang terjadi apa? Itu awalnya mudah mau kami simpulkan, tapi gara ada permintaan dari keluarga untuk melakukan otopsi ulang dan kami setuju itu, makanya kami tunda kesimpulan kami. Kami menunggu hasil otopsi yang kedua ini. Bahkan kami juga mengirim tim ke Jambi untuk kedua kalinya untuk yang ekshumasi. Jadi kami juga menyaksikan proses otopsi itu melalui layar yang disediakan. Nah, yang berikutnya untuk yang ancaman pembunuhan itu kami memang mengujinya dengan memanggil semua ADC. Jadi ADC itu kita panggil. Apakah betul tanggal 7 itu ada ancaman pembunuhan? Di pemeriksaan pertama enggak dapat ini. Ya, dapat sinyal-sinyal saja, tapi dapat kuatnya itu belum dapat ancaman pembunuhan di tanggal 7. Ya. Nah, itu yang menjadi basis kami untuk terus melangkah. Yang kedua, karena ini ada komunikasi dan sebagainya, kami minta supaya ada rekaman jejak digital di situ yang kami tanyakan ke teman-teman tim sus, karena kami berkomunikasinya dengan tim sus, saya berkomunikasi langsung dengan Pak Irwasum, kami tolong ini minta supaya dihadirkan HP-HP yang sudah disita oleh polisi dan minta raw materialnya. Nah, disitulah kami mendapatkan banyak hal, termasuk konfirmasi soal Vera, betul ada komunikasi seperti itu, betul juga ada nangis-nangis yang itu urusan pribadi, nggak ada urusan dengan kematian. Terus merangsek lagi lah kami, karena ADC ini ternyata ditanya mana HP-nya dan lain sebagainya, ternyata HP-nya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ketua sudah banyak yang diganti. Tidak hanya pergantian HP, tapi juga rekam jejak digital HP-nya juga nggak ada.
Nah itu yang catatan kami, itu berangkatnya sebenarnya dari komunikasi Joshua sama Vera. Jadi bukan berangkat dari mana-mana sebenarnya Komnas HAM ini. Jadi berangkatnya dari situ. Nah, yang juga penting dalam kami mendapatkan berbagai informasi ini adalah proses sebenarnya. Jadi tidak banyak, kalau di awal-awal itu mengesankan memang Komnas HAM kok duluan, tim sus kok belakangan begitu yang muncul di publik. Memang kondisinya nggak tahu, kami nggak tahu bagaimana tim sus bekerjanya, tapi kalau karena kami berangkatnya dari dugaan penyiksaan dan adanya ancaman, komunikasi ancaman, itulah kami uji. Kami minta didatangkan ADC, kami minta supaya HP-HP yang sudah sudah diambil, disita, minta untuk raw materialnya mana dan sebagainya, akhirnya itu dikasih. Nah dalam proses ini yang juga penting, yang dari Jambi pertama kali tanggal 16 sampai 18 Juli itu, kami sebenarnya sudah mengetahui bahwa Joshua itu masih hidup sampai Jakarta. Dari mana? Dari percakapan Vera. Jadi Vera sama Joshua itu terjadi percakapan walaupun pendek itu di 16.31. Jadi ketika semua informasi bahwa ada Joshua disiksa di Magelang atau di perjalanan Magelang dan sebagainya, itu sebenarnya patah dengan percakapan Vera sendiri yang mengatakan 16.31 itu Joshua sama Vera masih bisa bercakap-cakap. Bahkan Vera menjelaskan ketika cakap-cakap itu 16.31 itu di seputaran percakapan itu ada sekelompok ADC yang lagi tertawa-tawa, guyonan gitu. Nah ini juga kami konfirmasi pada akhirnya ketika kami periksa teman-teman ADC, iya. Jadi dari Magelang mereka ada tempat tongkrongan gitu, capek, habis nyetir mobil, disitulah ngobrol-ngobrol, termasuk juga tertawa-tawa, dan di situ ada Joshua. Makanya kami yakinkan karena isunya udah kemana-mana, Magelang ada penyiksaan sampai pembunuhan atau perjalanan ada penyiksaan sampai pembunuhan, kami umumkan bahwa 16.31 itu masih hidup, dan di tempat itu ada juga orang kungko-kungko yang lagi tertawa-tawa. Nah itu memang kami umumkan, dan itu bahannya bukan dari tim sus, tapi itu bahannya dari Joshua dan Vera komunikasinya. Nah yang penting agak detail-detail di sini bisa Bapak Ibu sekalian juga dicek adalah obstruction of justice. Saya menekankan obstruction of justice itu karena ketika kita mendapatkan banyak data, banyak keterangan, khususnya data digital, itu memang salah satu yang paling kentara banget adalah rekam jejak digital itu nggak hanya HP-nya yang hilang, tapi percakapan jejak digitalnya juga nggak ada. Ada beberapa grup WhatsApp. Dalam catatan kami ada 3 grup WhatsApp yang itu dulunya pernah ada, terus nggak ada karena HP-nya ganti, terus ada tapi yang 10 ke bawah itu terus nggak ada lagi komunikasi dan sebagainya. Itu yang menurut kami jadi penting untuk dilacak grup WhatsApp itu. Nah yang berikutnya memang fisik HP-nya juga hilang. Jadi fisik HP-nya ini tiba-tiba nggak ada. Nggak hanya HP-nya Joshua. Kalau HP-nya Joshua sampai sekarang juga belum ketemu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat gambar yang saya ngecek HP itu, yang informasi publik ngecek HP ini yang ditengarai kayak HP-nya Joshua. Padahal dari keterangan yang kami peroleh di Jambi, HP-nya Joshua tidak model kayak begini. HP-nya Joshua itu ada Samsung, ya, terus ada HP Cina. Ini modelnya nggak seperti ini. Ini HP yang seolah-olah ini HP-nya Joshua yang nggak bisa dibuka. Nah, HP-nya Joshua kemana? Terutama yang Samsung 8 itu sampai detik ini kami juga nggak tahu. Waktu kami dikasih tahu sama pihak keluarga bahwa barang-barang yang belum diberikan, jadi pengantaran jenazah tidak sekaligus pengantaran barang itu. Saya langsung komunikasi dengan Pak Kapolda Jambi, minta ini barang-barangnya Joshua sekaligus dikirim nggak? Ada Pak Anam, ini di kantor ada dikasih dos. Nanti kalau bisa Pak Anam sama saya ngasih ke keluarga ya. Saya bilang, waduh, saya lagi besoknya mau ketemu Prof Mahfud juga waktu itu, sehingga monggo Pak Kapolda aja yang memberikannya. Ternyata HP yang penting ini
tidak masuk dalam rombongan barang yang diberikan kepada pihak keluarga. Sehingga sampai sekarang HP itu tidak jelas keberadaannya. Padahal TKP sudah rusak, yang paling penting adalah rekam jejak digitalnya kayak apa. Nah, itu terus yang berikutnya yang juga penting, kami juga mendapatkan dari cyber ini, dari rekam jejak digital ini, foto tanggal 8 di TKP. Nah, nggak bisa dibuka di sini, mohon maaf, biar nggak mengganggu proses penyidikan di kepolisian nanti. Ini nanti juga akan kami rekomendasikan kepada kepolisian. Mungkin juga Pak Polisi pasti sudah punya juga, tapi kami juga punya itu. Jadi foto di TKP tanggal 8 pasca kejadian. Jadi kalau kejadian itu, Pak Anam, boleh dong kita lihat. Tapi kita rapat tertutup untuk menjaga rahasia. kalau saya kasih tunjuk aja, nggak usah tertutup gitu, boleh? Ah, boleh. Mungkin di sana itu. Ini kan semuanya juga mau lihat itu, nggak bisa parsial begitu. Nggak perwakilan begitu. Dibuat tertutup aja, kalau memang mau dibuat tertutup. Tapi kalau sebentar, kalau itu bisa mengganggu proses yang sedang berlangsung di kepolisian, saya kira nggak ada masalah, itu ditunda Melalui saja. pimpinan. Jangan kalau ini pasti akan mengganggu proses penyidikan teman-teman kepolisian. Jadi kalau saya buka ke depan mungkin terbatas, atau kalau enggak ya ditutup forumnya. Oke, kalau gitu lihatkan ke saya, nanti ke pimpinan, nanti kita informasikan ke teman-teman. Kalau ketutup, teman-teman, kalau kita tertutup, nanti masyarakat bertanya, ada apa? Pimpinan. Ya, Kalau gitu nggak usah aja pimpinan. Sebentar, Nggak usah aja dulu. Usul perwakilan fraksi ketua. Nggak usah aja pimpinan, biar enak. Tertutup saja. Iya. Oke, kalau begitu simpen dulu aja. Simpan dulu aja pimpinan. Jangan ngerasa. Ya, kami mendapatkan foto yang terjadi di tanggal 8 di TKP pasca peristiwa kejadian, pada posisi yang paling penting adalah pada posisi jenazah yang masih ada di tempatnya, di lokasi Duren 3 tanggal 8 pasca kejadian. Itu kami juga mendapatkan. Terus tadi kalau Pak Topan bilang komunikasi publik, komunikasi HP dengan HP dan lain sebagainya, kami juga mendapatkan salah satu yang juga penting adalah perintah untuk perintah untuk terkait barang bukti. Nah, itu supaya dihilangkan gitu ya, dihilangkan jejaknya, itu juga ada. Jadi di jejak digital itu kami mendapatkan itu. Itulah kami meyakini, ya, walaupun ini belum kami simpulkan, meyakini adanya obstruction of justice, gitu. Jadi yang menghalangi, merekayasa, membuat cerita dan lain sebagainya, yang itu membuat kenapa proses ini juga mengalami hambatan untuk dibuat terang benderang. Tapi ketika kita mendapatkan berbagai rekam jejak digital itu memudahkan kita semua sebenarnya untuk mulai membangun kembali fakta-fakta dan terangnya peristiwa. Nah, syukur kalau misalnya kemarin kita mendengarkan dari teman-teman penyidik bahwa mereka sudah mendapatkan CCTV, tapi itu di security, bukan di dalam rumah. Sepanjang yang saya pahami itu di security, tidak di dalam rumah. Di dalam rumah ada CCTV yang penting, tapi itu tidak berfungsi karena decodernya berdasarkan foto yang kami dapatkan juga itu sudah berantakan. Nah, mungkin kurang lebih itu, Pak BK mungkin kan nambahin kalau diizinkan. Cukup ya? Oh, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Kita untuk dalamin ke Komnas HAM, Pak Ketua LPSK, monggo. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota Komisi 3 yang terhormat.
saya akan menyampaikan kurang lebih apa yang sudah kita lakukan selama peristiwa ini berlangsung dan sudah 1 bulan lebih ini ya. Dan di dalam undangan kami memang mendapatkan undangan untuk menyampaikan tentang perspektif perlindungan saksi dan korban dalam penanganan kasus Brigadir J. Bapak dan Ibu sekalian, dari pengalaman kami sebenarnya kasus hilangnya nyawa orang atau penghilangan nyawa orang yang terjadi ini sebenarnya seperti halnya kasus-kasus yang lain lah. Bahkan yang tingkat kesadisan maupun kualitas kriminalnya itu lebih tinggi juga banyak. Itu kalau secara hukum. Tetapi secara sosiologis karena ternyata kemudian terbukti bahwa ini menyangkut atau dilakukan oleh figur dalam posisi tertentu dari suatu lembaga tertentu yang cukup cukup strategis di negara ini, tentu ini menjadi dampaknya berbeda. Bapak dan Ibu sekalian, LPSK berangkat dari berita yang kemudian beredar setelah tanggal 11 pihak kepolisian melakukan konferensi pers. Kita juga baru tahu bahwa peristiwa itu sebenarnya sudah terjadi pada tanggal 8. Kemudian tanggal 11 mulai ada komunikasi dengan beberapa pihak yang kami nilai itu mempunyai kaitan dengan peristiwa semacam ini. LPSK memang selalu melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan berbagai pihak apabila terjadi sesuatu tindak pidana dan itu adalah tindak pidana yang ada di dalam prioritas LPSK. Nah, tindak pidana yang disampaikan dalam konferensi pers itu adalah tindak pidana kekerasan seksual dan itu menjadi salah satu prioritas LPSK apalagi dengan keluarnya Undang-Undang TPKS pada tahun ini itu kan diamanatkan dalam waktu 24 jam negara harus hadir terhadap para korban yang mengalami tindak pidana kekerasan. Itu yang mendorong kami kemudian melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Terutama karena ini kejadian di wilayah Polres Jakarta Selatan, kami berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan, dan karena ini terjadi di rumah kediaman Saudara Ferdi Sambo, kami juga berusaha berkomunikasi dengan Saudara Ferdi Sambo untuk mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kami kemudian baru mulai bertemu dengan Pak Ferdi Sambo ini pada tanggal 13 dan itu dilakukan oleh staf LPSK. Jadi bukan pimpinan LPSK atau pejabat struktural di LPSK tetapi staf LPSK dari Biro Penelaahan Permohonan karena kami mencoba mengumpulkan informasi-informasi. Karena sampai pada saat itu tindak pidana yang muncul itu baru dugaan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual dan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Nah ini yang kemudian kami merasakan kejanggalan belakangan mengapa tidak ada laporan model A terhadap matinya Brigadir J pada tanggal 8 itu. Tetapi yang masih dugaan itu kekerasan seksual dan percobaan pembunuhan justru laporannya sudah lebih dulu ada. Kemudian kami berlanjut ketika tanggal 13 itu Baradae mengajukan permohonan kepada LPSK untuk menjadi saksi dalam kasus percobaan pembunuhan.
Disusul kemudian tanggal 14 Ibu Putri menyampaikan permohonan perlindungan sebagai korban tindak kekerasan seksual. Atas dasar laporan tersebut kemudian kami melakukan asesmen maupun investigasi ke berbagai pihak, bukan hanya ke pemohon saja. Dan akhirnya kami sampai pada kesimpulan bahwa kedua permohonan ini sulit kami terima, permohonannya untuk menjadi terlindung dengan berbagai hal dan berbagai pertimbangan. Yang pertama karena Ibu P ini ketika tanggal 16 ditemui oleh LPSK bersama dengan instansi lain, Komnas Perempuan, siapa lagi ya? Bersama Komnas Perempuan, Ibu P sama sekali tidak bisa memberikan keterangan apapun kepada kami pada waktu itu. Kemudian kami berusaha menulis surat, juga melalui penasihat hukumnya agar kami bisa bertemu dengan Ibu P untuk bisa menggali keterangan tetapi tidak bisa terlaksana. Sampai akhirnya kemudian pengacara bersama dengan psikolog yang selama ini menangani Ibu P, entah ini dari pribadi maupun dari kepolisian, saya tidak terlalu tahu, datang ke LPSK dan kemudian ada permintaan bagaimana kalau asesmen psikologinya memakai hasil yang dimiliki oleh psikolog dari Ibu P ini. Tentu kami menolak dalam artian kami tetap menjaga independensi, artinya kami tetap harus melakukan asesmen sendiri kepada yang bersangkutan. Karena asesmen psikologis bagi LPSK itu bukan hanya sekedar untuk dipakai untuk pemulihan psikologi saja, tetapi juga ditempatkan sebagai bagian dari investigasi. Jadi di situ maksudnya LPSK harus menggali kalaupun betul terjadi depresi, trauma dan sebagainya, sebabnya apa? Apakah sebabnya karena kekerasan seksualnya, atau karena pemberitaan media yang demikian gencar, atau ada sebab-sebab lain. Ini sejalan dengan hal yang disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo pada tanggal 13, ketika bertemu dengan staf kami, permintaan dari yang bersangkutan ini agar LPSK bisa memberikan perlindungan pada istrinya dari pemberitaan yang menyudutkan istri maupun keluarganya. Tentu saja ini tidak bisa dipenuhi oleh LPSK karena pertama LPSK bukan pengawas dari media, dan kalaupun bisa melakukan pengamanan dari pemberitaan itu hanya bisa dilakukan pada terlindung LPSK saja. Berikutnya, kami juga baru tahu bahwa ternyata permohonan Ibu P yang diajukan tanggal 14 itu, ada lagi permohonan atau rekomendasi dari Polres Jakarta Selatan yang baru kami terima tanggal 20, tetapi itu diajukan pada tanggal 9 Juli. Yang Polres Jakarta Selatan merekomendasikan harga LPSK memberikan perlindungan pada Ibu P ini. Dari perkembangan penelaahan kami, makin lama kami makin menemukan banyak kejanggalan. Misalnya, kemudian LPSK ini diundang dalam satu pertemuan yang diselenggarakan oleh Dirpidum Polda Metro, Dirkrimum Polda Metro, dan dipimpin oleh Pak Wadir. Kesimpulan, ataukah masih ada hal lain yang kemungkinan Bapak akan lakukan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Yang kedua adalah, atas hasil yang telah didapat oleh masing-masing lembaga, baik itu Kompolnas, Komnas HAM maupun LPSK, langkah apa
atau hal apa yang dilakukan selanjutnya untuk mengintegrasikan atau menyatukan atau memadukan hasil kerja dari ketiga lembaga tersebut menjadi terkait permasalahan kasus ini. Itu aja mungkin pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Komisi 3, yang saya hormati Komnas HAM dan LPSK. Yang pertama, tentu saya ingin menyampaikan apakah ini kepada Komnas HAM, apakah investigasi yang sudah dilakukan ini sudah final atau ada beberapa yang mungkin rangkaian yang terputus, yang kemudian ini nanti menjadi bagian penentu terhadap apa yang nanti menjadi rekomendasi dari Komnas HAM kepada Tim Sus Mabes Polri. Yang kedua, kalaupun memang ini sudah final, apakah sudah ada hasil rekomendasinya, Pak? Ini kita juga perlu tahu. Lalu kemudian yang kedua, ini kepada LPSK. Apakah LPSK juga menerima saudara FS ketika setelah terjadi kejadian itu? Atau hanya misalnya stafnya FS yang datang kemudian menawarkan amplop dan lain sebagainya, ataukah memang ada FS atau saudara PC di sana? Kalaupun ada, ini kira-kira apa yang dibicarakan? Apakah sama dengan yang tadi disampaikan oleh Komnas HAM? Mereka datang kemudian hanya nangis-nangis dan sebagainya. Ini kepada LPSK. Lalu kemudian yang terakhir, ini juga sama. Saya kira ketika Baradae ini kemudian memutuskan menjadi justice kolaborator, tentu ada ancaman yang begitu luar biasa. Apalagi ini menyangkut dengan sebagai saksi utama. Tentu ini bahkan mungkin ancamannya sampai nyawa, saya kira. Nah, apakah LPSK kemudian juga secara pede kemudian mampu melindungi Baradae? Ini saya kira juga perlu menjadi pertimbangan kita. Jangan sampai nanti kemudian Baradae kemudian sudah mengajukan perlindungan dari LPSK, ternyata kemudian LPSK juga tidak mampu, sampai akhirnya nanti kemudian kita khawatir ini Baradae justru malah nanti terjadi apa-apa. Saya kira ini juga perlu dijawab pada LPSK supaya nanti juga ada antisipasi ke depannya kira-kira bagaimana kemudian untuk bisa melindungi Baradae ini, karena dia adalah saksi kunci dari kasus ini. Kira-kira itu Ketua, terima kasih. Terima kasih Ketua. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Komnas HAM, LPSK, dan seluruh jajaran yang berhadir. Tadi Ketua Komnas HAM menyampaikan bahwa ada perbedaan saat mereka melakukan penyelidikan terhadap tragedi kilometer 50. Waktu itu mereka melakukan penyelidikan dan menyerahkan hasil penyelidikan ke Bareskrim. Sementara dalam kasus tragedi Duren 3, Komnas HAM berbarengan dengan pihak penyidik. Dan hari ini kita ketahui bersama bahwa sudah ada yang menjadi tersangka, sudah ada yang ditahan, bahkan sejumlah fakta pun sudah dihidangkan. Nah, karena itu bagaimana nasib dan posisi Komnas HAM? Ya, apakah perlu menghentikan investigasi? Ya, karena semuanya sudah tersedia. Ya, jadi Komnas HAM menghentikan investigasi, ya udah selesai karena semuanya sudah terpapar ya begitu lengkap. Tinggal barangkali apakah Komnas HAM mau, ya dalam tanda kutip, ya mau misalnya mengikuti, mengawasi proses peradilannya, kan gitu. Tapi itu barangkali bukan kompetensinya Komnas HAM. Oleh karena itu, di mana sebenarnya ya nasib dan posisi investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM? Sejumlah pihak mengatakan ya sebaiknya Komnas HAM menghentikan saja investigasi itu. Yang kedua, ini soal foto yang sempat tadi sedikit bersih tegang walaupun kecil. Ya. Nah pertanyaannya, apakah misalnya foto itu original atau tidak, kan begitu? Ya, kami kan perlu tahu juga, jangan-jangan foto itu tidak original, ya.
Kemudian bagaimana Komnas HAM mendapatkan foto itu? Ya, bagaimana cara Komnas HAM? Apakah perlu dengan cara detektif atau tidak? Kira-kira begitu. Nah, dan kapan ya Komnas HAM memperoleh foto itu? Ya. Dan sekali lagi saya bertanya, apakah nanti pertanyaan ini mengganggu proses penyidikan? Kalau memang nanti pertanyaan saya itu mengganggu proses penyidikan, ya jangan dijawab. Tapi kalau tidak, ya sampaikan saja, kan begitu. Meskipun kami tidak melihat foto itu, tapi dengan keterangan Komnas HAM paling tidak kami bisa meraba-raba, gitu. Bisa meraba-raba, walaupun kami tutup mata, kira-kira begitu. Nah karenanya ini menurut saya penting karena itu disebutkan adalah foto tanggal 8 Juli 2022. Itu untuk Komnas HAM. Terima kasih ya Komnas HAM sudah berusaha untuk membuka tabir ini ya. Dan mudah-mudahan saja ada keadilan bagi Yosua ya almarhum dan juga kembalinya kepercayaan publik kepada institusi kepolisian Republik Indonesia. Nah, kepada LPSK, tadi disebutkan bahwa tidak menerima perlindungan untuk Ibu PC dan juga kepada Barada E. Tapi kemudian memberikan justice kolaborator ya kepada Barada E karena dia bukan saksi utama. Ya, dia bukan pelaku utama maksud saya. Nah, dalam pandangan kami atau saya pribadi, ya, bagaimana sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh LPSK ya terkait keinginan daripada Barada E, karena Barada E tadi itu memohon. Dan LPSK menerima permohonan untuk menjadi justice kolaborator. Harapan kami sebenarnya LPSK ini juga memberikan ya keterangan agak detail kepada Komisi 3. Ya, kan tentu tadi disebutkan saja menerima permohonan karena syarat-syarat formal sudah dipenuhi. Nah, kami kan ingin tahu juga ya ada hal-hal di luar itu semua yang juga harus diberitahukan kepada Komisi 3 gitu. Bukan hanya bahwa dia memenuhi syarat formal seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa dia bisa menjadi JC. Sehingga apa yang dilakukan oleh LPSK itu kemudian ada manfaatnya, ada dampaknya terhadap proses hukum tersebut gitu loh. Ya. Jadi bukan hanya soal bahwa dia memenuhi syarat, tapi saya percaya bahwa bukan hanya soal dia memenuhi syarat, tapi juga ada hal-hal lain yang barangkali dalam pandangan LPSK bahwa dia sangat membantu ya untuk mengungkap tabir ini, kira-kira begitu. Nah, barangkali dalam kesempatan ini bisa dijelaskan kepada Komisi 3. Kemudian yang kedua ini soal bahwa Ibu PC misalnya dengan LPSK tidak mau memberikan keterangan. Sementara kepada penyidik dia mau memberikan keterangan. Nah ini kan pertanyaan, apakah memang Ibu PC sama seperti keluarga brigadir yang tidak mempercayai untuk sementara itu? Ya, kan tadi kan dijawab sama keluarga brigadir bahwa untuk sementara ini kami tidak mempercayai LPSK. Nah, apakah memang waktu itu Ibu PC juga sama bahwa dia tidak mempercayai LPSK? Kira-kira begitu kan, pandangan saya begitu ketika tadi membaca bahwa Ibu PC tidak bersedia memberikan keterangan kepada LPSK, tapi kepada penyidik Bareskrim dia bersedia memberikan keterangan. Ada apa? Kan begitu pertanyaannya. Ya kita sebagai orang yang ikut membentuk LPSK kan tersinggung juga dong, ya kira-kira begitu ya. LPSK, apalagi tadi keluarga brigadir. Untuk sementara kami tidak mempercayai LPSK. Sekali lagi kami sebagai pembentuk undang-undang yang merintis sejak awal LPSK terbentuk, ya dalam tanda kutip tersinggung, ya dalam tanda kutip, ya tersinggung, ya ada apa dengan LPSK kan itu pertanyaannya, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, saya pikir kita ini mengelola lembaga negara. Mengelola lembaga negara tentu tidak sama dengan mengelola lembaga yang bukan negara. Nah, karena itu harapan kami ya kepada semua kita yang ada di sini, terutama teman-teman yang hari ini mengurus organ negara penunjang, ya diharapkan bisa bersifat dalam tanda kutip negarawan,
ya. Karena tidak semua informasi itu kemudian harus kita sampaikan, ya. Kadang-kadang bahkan bisa blunder informasi itu. Ada informasi-informasi yang memang harus kita sampaikan kepada pihak yang punya otoritas, ya, untuk kemudian menindaklanjuti informasi itu. Untuk apa kita sampaikan informasi, tiba-tiba informasi itu justru mengacaukan suasana yang ada, bahkan seperti bom bunuh diri, kan kira-kira begitu, ya. Nah, itu harapan saya sebagai mitra dengan teman-teman LPSK dan Komnas HAM. Demikian, terima kasih Ketua atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suding, ntar habis kanan kiri, oke? Baik, makasih pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3, Ketua Komnas HAM dan LPSK beserta seluruh jajarannya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tadi dijelaskan ya bahwa Komnas HAM begitu proaktif ya, sampai turun ke Jambi ya, melakukan investigasi dan sebagainya. Kita menghargai itu ya, dalam mengungkap satu kebenaran. Di samping lakukan investigasi di Jambi dan juga membingungkan publik. Kalau hanya mengawasi, maka tugasnya tentu mengawasi apakah proses penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel secara hukum. Sehingga Komnas HAM punya data penyelidikan yang bisa menjadi tandingan terhadap proses hukum yang dilakukan oleh penyidik MAP. Kalau ini tidak jelas, maka nanti ada kesan ini Komnas HAM ini mau mengambil alih kewenangan penyidikan kasus ini. Atau apa? Ini mesti jelas dari awal supaya nanti tidak membingungkan. Lama-lama nanti dua institusi melakukan penyidikan untuk satu kasus, bukan keadilan yang diperoleh tapi ketidakadilan, bahkan ujung-ujungnya ketidakjelasan. Saya rasa ini penting sekali diposisikan oleh Komnas HAM dalam kasus ini. Saya secara pribadi memang menghendaki penyidikan kasus ini demi objektivitas dan keadilan yang tidak dilakukan oleh institusi kepolisian sendiri. Atau paling tidak ada tim hibrid, tim gabungan. Semata-mata untuk mengawal proses penegakan hukum yang lebih objektif. Bukan tidak percaya, tetapi ada semacam konflik kepentingan. Ya, bagaimana toh teman atasan atau apa yang melakukan ini, lalu mereka sendiri yang menyelidiki. Sebab terus terang kita termasuk mewakili publik, dari awal kita hanya disuguhkan oleh informasi yang sifatnya sepihak. Misalnya dulu ketika kasus ini meledak, yang muncul ke publik adalah kasus tembak-menembak. Kan begitu Pak dari awal, tembak-menembak antara ajudan karena kasus ini. Bagi kami hal yang sangat masuk di akal apabila itu terjadi. Ya, tembak-menembak antara ajudan untuk membela kepentingannya, apalagi ada isu waktu itu bahwa yang ditembak ini melakukan pemerkosaan terhadap ini. Bagi kami waktu itu ya masuk akal aja. Siapa sih yang tidak marah besar begitu kalau hal itu yang terjadi seperti yang diceritakan itu. Sehingga waktu dilakukan pemeriksaan terhadap ajudan-ajudan ini,
ada yang mendesak supaya Kadif Propam diberhentikan, dinonaktifkan. Nah, kita termasuk yang bertanya-tanya apa hubungannya dengan ajudan tembak menembak lalu Kadif Propam diberhentikan. Nah, ternyata kasus ini kan tidak seperti itu. Jadi kita disuguhkan oleh informasi yang sesat, ada narasi yang fiktif dikomunikasikan kepada publik. Ya, jadi kita semua terkecoh dengan informasi awal ini. Coba bayangkan, saya termasuk yang dari awal sangat trust dengan lembaga ini. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Humas ataupun suara yang muncul dari Mabes ini, kita tidak perlu kita tanya lagi, kita percaya. Itu perasaan dan itu yang kami alami, itu yang kami hadapi, itulah sikap kami terhadap institusi ini. Ya, ternyata apa yang kami lihat ternyata dengan mata sayu. Paham maksudnya mata sayu? Apa yang kita lihat ternyata bukan itu yang terjadi. Apa yang kita dengar bukan itu yang kita dengar. Akhirnya orang bilang jangan melihat pakai mata, jangan mendengar pakai telinga. Tapi lihatlah pakai kepala, pakai hati, dengarlah pakai hati. Oleh sebab itu, ketika Komnas HAM masuk, bagi kami sangat menggembirakan, paling tidak institusi ini bisa memberikan semacam jaminan terhadap publik, jaminan trust kepada publik atas proses hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dan ternyata itulah yang terjadi kemudian, kasus yang menimpa kasus Brigadir J ini di luar apa yang menjadi perkiraan publik saat itu. Ya. Lalu saat ini muncul macam-macam ini. Ya, institusi Komnas HAM mencoba masuk di sini, tetapi publik juga masih tanya-tanya apa ruang kewenangannya Komnas HAM untuk melakukan masuk ke dalam ini. Bukan menolak kewenangannya, jangan sampai, ini kan penyidik, sudah jalan ini kan Pak, sudah jalan oleh kepolisian. Lalu Komnas HAM masuk. Pertanyaan publik adalah di mana posisi Komnas HAM itu? Kan tidak ada kewajiban penyidik kepolisian untuk mempertanggungjawabkan kepada Komnas HAM. Ini kan memang ini soal yang dari awal kita permasalahkan keberadaan Komnas HAM ini. Ya, tapi paling tidak bagi kami dengan kehadiran Komnas HAM ke sana bisa menjamin proses hukum ini berjalan secara objektif dan adil. Nah, tetapi itu tadi kami meminta Komnas HAM mengambil posisi yang jelas. Jangan sampai ada perbedaan, jangan sampai juga merebut kewenangan. Dan yang terjadi adalah lomba-lomba membangun popularitas di mata publik. Mabes Polri membangun narasinya, Komnas HAM juga membangun narasinya. Ini kan bingung gini Pak. Yang menyidik ini Komnas HAM atau kepolisian? Kalau Komnas HAM tidak melakukan ini juga ya gimana kepolisian, jangan sampai terulang lagi. Ya, ini bukan apa-apa, kita Komnas HAM ambil bagian bukan untuk merusak institusi ini. Untuk mendukung dia bekerja profesional, akuntabel dan juga bisa trust di mata publik. Kemudian yang kedua, ini saya senang sekali istilah Komnas HAM ini, obstruction of justice. Ini sebetulnya poin penting. Kalau Komnas HAM mau lebih lebih objektif, lebih berani dan lebih firm mengambil posisi. Persis di sini. Mengapa? Sebab muncul spekulasi di mata publik ini. Ya, muncul analisis bahwa memang ada skenario, istilah saya ada narasi yang coba dibangun, narasi fiktif yang coba dibangun untuk
menutup-nutupi substansi kasus ini. Jadi ada keinginan, kehendak, bahkan kemauan untuk menutupi kasus ini. Paling tidak bukan menutupi tetapi membelokkan dia. Yaitu tadi, membelokkan dari kasus pembunuhan ke kasus tembak-menembak. Ini kan sebuah peralihan kriminalitas. Jadi konstruksi kriminal itu dibangun untuk menutupi kriminalitas yang sesungguhnya. Dicoba dibangun dengan model ini tadi, dan celakanya hasil rekayasa inilah yang kemudian dikomunikasikan secara meyakinkan kepada publik. Yang tadi saya katakan itu. Nah, ya saya tidak tahu seperti apa proses di kepolisian. Ini bagi saya dua kasus, dua jenis kriminalitas yang sama bobotnya. Perilaku pembunuhan terhadap Brigadir J itu, dan kasus pidana kriminalitas juga yang mencoba menutupi fakta kejahatan ini. Ini adalah sebuah kejahatan juga. Sama itu. Nah, Komnas HAM alangkah baiknya masuk di dalam kelompok ini. Masuk di dalam kasus ini. Membuka, membongkar, meyakinkan siapa-siapa yang terlibat dalam upaya untuk menutup kasus ini. Itulah yang disebut dengan obstruction of justice itu. Luar biasa kalau nanti Komnas HAM bisa melakukan pekerjaan ini, sehingga biarlah kasus yang utamanya itu dilakukan oleh penyidik kepolisian, sedangkan Komnas HAM mengambil alih soal yang ini, karena itu jauh lebih berat juga. Kemudian LPSK yang ketiga, Pak Ketua, LPSK ini, bagi saya belum jelas juga yang mau dilindungi oleh LPSK ini siapa sebetulnya. Ini kan lembaga perlindungan saksi dan korban. Siapa saksi, siapa korban dalam kasus ini? Nah, kalau tadi mengikuti dua skenario cerita saya tadi, maka mestinya LPSK melindungi pihak-pihak yang juga menjadi JC, Justice Kolaborator, untuk pihak-pihak yang melakukan kriminalitas tahap kedua. Yang tadi saya bilang itu kriminalitas untuk menutup-nutupi atau obstruction of justice itu. Nah, itu alangkah bagus kalau LPSK juga melindungi orang-orang ini. Luar biasa pekerjaan ini. Ini semua saya usulkan bukan atas dasar kebencian kita terhadap institusi kepolisian. Kita mencintai lembaga ini. Kita mengharapkan lembaga ini jadi profesional, dan selama ini memang mendapatkan rate paling tinggi, Pak Arsul ya. Institusi kepolisian ini, Pak Arsul, yang selalu, walaupun selalu saya bilang jangan percayalah, itu kan mata sayu semua. Mata sayu itu artinya yang kita lihat memang bagus, tapi ternyata yang salah mata kita, mesti pakai kacamata kita supaya melihat dengan benar. Ya itu tadi survei mata sayu itu. Tahu kan mata sayu, Mas, ilmu mata sayu itu. Yang kita lihat itu seolah-olah angka 10, padahal sebetulnya minus 10. Ada ilmunya mata sayu, buku cerita tentang mata sayu, kalau nanti Mas Arsul mau, aku kasih buku itu. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Ya itu Mas yang ngomong itu. Itu ilmu mata sayu. Terima kasih banyak Pak Ketua. Terima kasih banyak. Pak Habib. Terima kasih Ketua, pimpinan, serta anggota Komisi 3, rekan-rekan Komnas HAM dan LPSK. Saya ke Komnas HAM dulu ya. Sejak awal kalau saya ikuti, yang meminta Komnas HAM dilibatkan dalam pengusutan kasus ini adalah Pak Kapolri Listio Sigit ya Pak ya. Kalau nggak salah tanggal 11 atau tanggal 13 ya. Lalu kalau saya melihat sepanjang penanganan perkara ini
menemukan tanda-tanda penganiayaan terhadap Brigadir J. Tentu ini berbeda dengan apa yang disampaikan dengan kalau kita dengarkan secara seksama apa yang disampaikan pengacara Brigadir J, keluarga Brigadir J yang menyatakan ada tangannya dipatahkan, ada memar di beberapa bagian tubuh yang sepertinya kena penyiksaan dan sebagainya. Bukan hanya peluru. Di mana kira-kira Komnas HAM dasarnya seperti itu sehingga melahirkan sebuah kesimpulan seperti itu dari yang saya baca. Selanjutnya ada juga pernyataan pada hari Rabu tanggal 10 bulan 8 yang saya baca bahwa Komnas HAM menegaskan memiliki skenario sendiri demi menjaga, maksudnya penilaian terhadap kasus ini, demi menjaga independensi Komnas HAM. Saya suka sebenarnya ini kalimat. Tetapi saya ingin mengetahui batasan-batasan memiliki skenario sendiri. Jangan sampai membuat wacana lain di luar daripada proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Itu Komnas HAM. Kemudian yang terakhir Komnas HAM, kalau saya melihat di sini, Komnas HAM memberikan laporan di sini tanggal 12 mulai Juli. Komnas HAM menerima informasi kasus dan melakukan monitoring media terkait isu penyiksaan. Sudah mulai masuk bahwa Komnas HAM tadi ini ragu, ternyata Komnas HAM mulai masuk mempelajari bahwa ada penyiksaan. Ini yang saya baca ya dari laporan Bapak ini. Dari interval waktu ini yang Bapak berikan dalam laporan hari ini, belum ada tanda-tanda sampai kapan Bapak mengambil waktu untuk menetapkan status tadi itu. Apakah menunggu putusan ada dari pengadilan, baru Bapak menyatakan di sini ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran HAM? Itu. Tapi saya ucapkan Komnas HAM terima kasih karena saya mengikuti terus pemberitaan, berupaya terus memberikan kontribusi terhadap peristiwa ini dengan keilmuan yang ada pada wilayah kerja tentunya yang ada di Komnas HAM. Saya bersyukur itu. LPSK, ada yang menarik permintaan Bapak tadi. Saya garis bawah ini Pak Arsul, Pak Ketua. Menarik juga sebenarnya ini permintaannya Bapak ini bahwa meminta kepada pemerintah atau kepada DPR minta dukungan untuk dibuatkan rumah tahanan terkait dengan JC, Justice Collaborator. Siapa yang dikenakan pada status JC dibuatkan tahanan tersendiri. Kenapa? Untuk menjaga orang ini jangan sampai teraniaya, jangan sampai dibunuh atau jangan sampai diracun. Kalau Baradae tiba-tiba mati besok atau sebentar malam, maka yang setuduh adalah LPSK. Tidak memberikan jaminan. Berarti apa yang Bapak usulkan, menurut saya ini bagus untuk dikaji khusus. Dan tentu demi kebaikan bangsa dan negara, demi kebaikan bangsa dan negara saya ulangi, maka tentu ini patut secara pribadi saya menyetujui itu. Karena hal dalam rangka mengungkap sebuah kasus perlu yang namanya saksi kunci harus diamankan baik-baik. Kemudian LPSK tentang amplop. Ini juga yang mengganggu pikiran kami di DPR sebenarnya.
Karena DPR juga telah dituduh oleh orang di luar yang menyatakan terkontaminasi dengan amplop. Dan saya akan minta izin kepada pimpinan. Saya akan laporkan orang itu. Saya akan tantang orang itu. Siapa anggota DPR yang menerima amplop terkait dengan persoalan Pak Sambo? Saya tantang. Munculkan siapa yang terima. Sebut namanya. Berapa jumlahnya. Tetapi karena saya belum diizinkan oleh pimpinan, tentu saya belum bisa melaporkan. Ya, saya taat dan patuh kepada Pak Adis Kadir tentunya. Itu Pak. Amplop ini di LPSK akhirnya mencuat di publik. Dilarikan kemana-mana. Seakan-akan kasus ini ada upaya untuk menyogok LPSK. Ditanya LPSK. Apa isi amplop itu? Saya tidak tahu karena belum buka. Bagaimana caranya mau diketahui bahwa itu uang? Olehnya itu LPSK harus memberikan komentar, harus memberikan penjelasan kepada kami itu uang atau apa isinya supaya kami bisa mengetahui bahwa benar-benar LPSK ini rawan sogokan. Kalau begitu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya harus didampingi, harus diamankan oleh siapa yang Bapak percaya untuk membela dan mengamankan kawan-kawan di LPSK karena ini sangat rawan. Nah, pertanyaannya hari ini Pak Hasto, saya minta Bapak jelaskan kepada kami pada hari ini. Sampai hari ini adakah tanda-tanda yang kawan-kawan LPSK terima? Tanda-tanda ada yang menteror? Ada yang mengancam-ngancam? Sehingga seakan-akan LPSK ini sangat penting sekali artinya untuk disogok. Karena terbukti menolak sogokan tadi. Kalau begitu berarti ada upaya untuk mencelakakan. Sekarang itu dijawab nanti Pak Hasto karena ini butuh dan tentu masyarakat juga ingin mendengarkan seberapa penting kita harus mendoakan LPSK terbebas dari ancaman dan sogokan. Saya kira itu kembalikan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti dulu Pak Rudi, sabar. Karena kamu sebelahan, kamu pindah dulu sana ntar kita kenal. Mungkin yang Pak Anca tadi sampaikan, benarkah itu ada duit di dalam? Mungkin juga bisa voucher. Ya, mungkin juga voucher. Bisa aja voucher hotel. Itu kan tidak tahu kita LPSK itu duit di dalamnya. Hah? Atau voucher Formula E udah nggak kepake lagi itu. Oke, Pak Arsul, silakan Pak Arsul. Ya udah, Pak Nasir dulu. Oh, udah. Pak Mulfari. Oke. Saya tambahkan sedikit. Saya kira saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Beni tadi dan Pak Nasir Jamil bahwa memang Komnas HAM harus segera menentukan posisi Komnas HAM dalam kasus ini. Kalau memang sekedar hanya ingin terlibat dalam pengungkapan, saya kira sudah selesai. Toh kejahatannya sudah ditemukan, pelakunya sudah ditetapkan, maka sudah selesai. Tetapi apa iya Komnas HAM hanya sampai di situ? Saya kira Komnas HAM bisa ikut terlibat lebih jauh. Misalnya dengan terlibat dalam proses pengawasan proses hukum yang berikutnya. Karena memang tidak ada jaminan upaya-upaya untuk mendesain agar kasus ini menjadi. Ya, kita sudah dengarkan bersama pemirsa tadi rapat Komisi 3 DPR bersama dengan Komnas HAM dan LPSK, dan tadi siang juga sudah digelar rapat bersama dengan Menko Polhukam. Ada beberapa hal yang tadi didalami oleh beberapa anggota DPR Komisi 3, termasuk juga pemaparan dari pihak LPSK maupun juga dari Komnas HAM, mulai dari awal proses kejadian sampai dengan ada kejanggalan yang ditemukan, sampai dengan adanya permintaan proses otopsi ulang, hingga dengan
penetapan tersangka yang saat ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana sudah ada 4 tersangka yang kemudian ditetapkan oleh pihak kepolisian. Informasi berkaitan dengan kematian Brigadir J dan juga informasi lain yang kami hadirkan di Kabar Petang usai Breaking News TV One. Saya Imran Tuyudin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.